Panjang kali bang, 20 menit konten gue. Kan itu belum dipotong-potong, tadi kan banyak yang. Oh iya. Udah, terus Sama yang tadi 20 menit, 40 menit. Hah? 40 menit. Justru makin bagus kan, makin banyak. Chance-nya makin cepat naik kan. Iya. Jam tayang. Udah sampai. Udah. Oh. Belajar. Terus cinta kepada balik. Lanjut. Kemudian Makanya ketika kalian itu merasakan kesusahan, yang katanya hijrah dua bangku pesantren, itu Allah kasih ujian, Allah kasih kesusahan, maka itu adalah sebuah bentuk daripada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. jadi Allah kasih ujian itu supaya hambaku itu jangan jauh-jauh dari aku. Mintalah kepada aku pertolongan gitu. Pasti aku bantu gitu. Yang punya semuanya aku gitu. Minta sama aku aja gitu. Tuh guys, jadi Allah itu nggak bakal ninggalin sendiri ya bang ya. Iya. Yang katanya berhijrah di bangku pesantren, sebenarnya dalam pesantren itu nggak menentukan, nggak menjamin bahwasanya mereka yang lulus dari itu baik-baik nggak. Enggak. Iya. Nggak menjamin. Nggak menjamin. Pesantren nggak menjamin buat orang yang lulusan tersebut itu baik, bakal menjadi ustadz, bakal menjadi orang yang amal soleh banget. Enggak. Bisa jadi juga orang yang sekolah biasa aja juga bisa kok. Iya, benar banget. Siapa yang ini tahu hidayah Allah? Kalau Allah sudah kasih, mau siapapun itu nggak bisa ini halangin. Kalau Allah udah ngasih hidayah, nggak pandang bulu, siapapun kalau Allah tentukan dia yang bakal datang. Dan itu pilihannya ada di kita juga, mau ambil atau enggak. Nah itulah kisah daripada Bang Umar, dari mulai dia dari Maluku dititipin ke pamannya ke Jayapura, kemudian coba merantau gara-gara ada teman di Jakarta gitu bang. Tapi bang, saya itu kenal lah bang, aslinya kalau saya nggak download ini aplikasi ini kenal lah bang. Benar. Nah, dan yang saya ketahui adalah abang tuh duluan masuk dunia ini dibanding saya, jauh jaraknya. Masuk ke dunia pertiktokan itu dari kapan? 2000 berapa? Udah dari zaman tadi udah dibayar nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Dari zaman musikal. Dari Dubsmash apaan? Dubsmash itu sebelum musikal ya? Saya musikali aja nggak tahu bang lagi Dubsmash. Musikali aja nggak tahu bang lagi Dubsmash. Tapi sama. Itu cuma download doang sih, cuma nonton. Scroll, kalau di scroll apa isinya Dubsmash? Dubsmash itu lip sync kayak gitu. Kalau musikali kan musikali transisi. Iya, semi ini ya. Semi TikTok gitu ya. Ya itu kemudian melahirkan TikTok. Tapi dari musikali itu udah buat konten? Musikali? Udah buat konten, tapi bukan konten ini Islami, nggak ada. Oh jangan kita cerita. Itu masih belum sampai di situ. Sampainya di TikTok. Sampai di TikTok. Memang dari TikTok yang membantu. Dari kapan? Hijrahku. TikTok yang membantu perjalanan hijrahku. Jadi kalau kalian mengatakan TikTok itu mindsetnya jelek gitu kan? Maksudnya di sini membantu, maksudnya platformnya wadah dari Allah maksudnya. Gimana kemudian Allah mempertemukan circle pertemanan yang baik gitu bang ya? Itu kamu tahu ceritanya? Gimana? Kamu tahun berapa sih masuk ke dunia TikTokan itu? TikTok sekitar tahun 2000. Pas rilis ada orang main. Terus mainnya ya udah ikut-ikut kayak transisi joget-joget, sama juga kayak temen-temen mungkin ada yang nonton ini. Dan situ mungkin belum edit belum, karena aku ngeliat orang waktu itu pas udah ngedit baru mulai ikutan ceramah juga, dakwah juga. Jadi mulai buat konten tentang Islami. Nah ceritanya itu saat main TikTok kan banyak yang bully gara-gara aplikasi alay. Betul. Terus isinya cuma joget-joget nggak jelas, selama nggak jelas. Ya udah, aku juga kayak keikutan gitu. HP juga berat ya kan. Ya udah uninstall aja. Kemudian
pas ngeliat teman-teman, waduh pada berhasil dari TikTok nih, jadi selebgram gini-gini segala macam. Iya. Coba coba kan aku punya bakat editing kan segala macam. Ya udah coba. Ternyata gak terlalu sih, biasa aja. Ada beberapa yang bikin followers jadi naik cepet. Video apa tuh bang yang mulai kayak loncatan pertama? Video-video yang kayak latih, yang itu loh, yang everything. Iya, tahu saya itu. Kemudian yang langit-langit diubah-ubah gitu loh. Lagunya apa, lagu India kalau nggak salah. Nah terus aku rubah jadi Ultraman. Nah itu gitu editing gitu yang aku andalin waktu itu di TikTok. Dan kemudian pas lagi main cuman kayak biasa aja sih, kayak berasa flat gitu main TikTok, nggak ada yang spesial gitu biasanya. Emang sih naikin followers di TikTok. Terus setelah itu ingat dulu. Nah kemudian aku main nih sama teman-teman syuting juga kan. Kan TikTok bareng? Enggak. Kayak hangout gitu? Iya, nongkrong bareng. Nah mereka pengen supaya kayak bikin konten gitu kan. Dan konten-kontennya kayak dengan slow mo gitu. Tapi aku disuruh ngerekamin. Terus katanya kamu ikut juga. Dan ternyata teman-temanku itu pengennya kenalan sama yang udah populer gitu. Jadi kayak emang merasa sih kalau aku tuh bisa ngerasain kalau teman itu perhatian atau dia lebih perhatian sama temennya populer daripada kita kan siapa gitu kan. Iya. Kadang juga manusia gitu pengen nebeng. Tapi kalau buat kalian yang mau pansos nih, gue kasih tahu, kalau kalian nggak punya bakat apa-apa, nggak bakal dilirik sama fansnya dia. Gitu. Woi, sebuah protes luar biasa. Kalian harus punya bakat. Gitu. Jadi meskipun pansos, kalau nggak punya bakat, oke dibantu dikit palingnya. Benar. Dibantu sedikit. Cuman setelah itu ya udah stop. Kalau bakatnya cuma menonton itu doang. Kalau misalnya kalian bergaul sama orang-orang misalnya selebgram atau artis, kalian harus punya bakat. Jadi pas kalian sama dia terus ada sesuatu yang ditunjukkan kemudian menarik, pasti kalian langsung naik gitu. Karena sebenarnya dengan kalian punya bakat itu sebenarnya kalian sendiri bisa naik, cuman kalian mungkin nggak dipublikasikan. Ketika ada orang lain yang publikasikan bersama kalian, orang yang suka, naik juga nama kalian gitu. Betul. Yes. Kemudian aku waktu itu nggak terlalu biasa aja sih sama temen-temen, suka jadi bahan bulian juga. Tapi ya udahlah, dibully emang aku dulu kayak gitu ya, maksudnya Terima fisik, bullying fisik gitu segala macam. Tapi mau balas juga buat apa sih ya kan? Sama aja kalau gitu kita kayak mereka. Jadi ya udah ikhlasin aja. Toh bukan mereka yang kasih makan gua, bukan mereka yang ngatur gua. Ya dulu bully aja ya udah, ikhlasin aja. Gua akan balas dengan prestasi gua. Nah, kemudian saat itu ada peristiwa, jadi aku tuh pokoknya bikin suatu konten di YouTube. Kemudian ya gimana ya, kayak sebenarnya aku udah move on sih sama cerita itu. Itu salah satu cobaan terberat buat gue juga. Dan itu bener-bener stres, lari ke sana sini sampai keliling Jakarta pakai motor, teriak-teriak, nangis, terus di jembatan penyeberangan, berasa kayak mau loncat gitu, kayak udah putus asa banget. Tapi yang aku pikirkan, ingat lu tuh pernah menghadapi cobaan yang besar, ini juga pasti bisa. Ya udah, sabar aja. Kalau ingat kemudian itu haram, nggak boleh, itu Allah nggak suka. Dan akhirnya tetap bertahan. Hari demi hari aku ikhlasin. Orang-orang yang jahat sama aku, yang ngerjain aku, ya udah. Berarti ini ya nggak ada yang support ya, udah dapet cobaan kayak itu udah
biasanya orang-orang yang dapat coba gitu coba nyari support mau dari keluarga. Abang dulu jauh ya? Aku paling cuman curhat ke ada saudara-saudara di sini. Dan kata mereka, ya udah ini mungkin cobaan supaya nanti ya kayak gitu siklusnya itu kayak diturunin dulu, habis itu pasti kamu naik lagi. Akan ada kemudahan setelah kesulitan, akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Akan ada kemudahan setelah kesulitan. Yes. Akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Waktu itu terus berputar, badai pasti berlalu. Gak mungkin hujan terus, gak mungkin petir terus, gak mungkin pelangi terus, gak mungkin cerah terus, gak mungkin siang terus, gak mungkin malam terus. Jadi udah nikmati aja, enjoy aja, ikhlas aja. Ini hidup ini tuh udah ujian. Kita di hidup di dunia ini gak lepas dari yang namanya ujian, apalagi orang-orang beriman. Oke, terus kemudian setelah itu aku kayak pengen jor-joran nih main TikTok supaya populer, supaya ngebales mereka dengan prestasi gua gitu kan. Itu niat awal banget tuh. Terus mulai dari situ aku mulai editing tuh yang latih segala macem yang terbang gitu kan. Ramadhani. Pokoknya aku bongkar otak aku ini, pokoknya harus bisa membuktikan kalau aku juga bisa tanpa orang-orang lain gitu. Bisa juga sendiri, aku punya Allah gitu. Kemudian setelah itu main TikTok, scroll ketemulah dakwah. Kemudian gitu, kok hati ini kayak enak gitu kan, nonton kajian. Dulu nonton siapa? Pertama kali dakwah di pertama yang aku gitu kan, itu kontennya Kak Indah. Masya Allah. Nah, Kak Indah itu konten-kontennya jadi mereka dakwah. Aku kan suka kalau dakwah yang lembut-lembut gitu, dakwah. Itu kalau udah bisa kayak anak Ataki, Ustaz anak Ataki yang lembut-lembut itu paling gampang cair. Situ no, nyebrang. Mereka kita buat namanya. Oh, orang ini. Buka pintu. Nah, zaman sekarang tuh emang gimana ya? Mungkin lebih tempatnya harus dakwah yang secara lembut gitu. Jadi biar mudah diterima gitu sih. Yang aku rasain sih kayak gitu. Soalnya ketika aku scroll TikTok ketemu konten-konten kayak ini Indah, terus ketemu lagi Hussein, Rehan yang motivasi yang penuh inovasi. Aku tuh mulai tergerak begini. Mereka juga masih muda. Aku udah mulai memasuki usia ini, masa-masa kelam. Ya udah akhirnya kenapa orang ini bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Terus aku lihat juga kan mereka share yang bermanfaat itu ternyata banyak yang suka juga di TikTok. Nah akhirnya aku coba lah, aku pakai cara ATM. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau mau bikin konten. Jadi kalau biasanya saya itu AT doang. Amati, tiru, modifikasinya nggak bisa sebenarnya. Jadinya ATC. ATC apa tuh? Amati, tiru, kopi. Itu kalau orang kebanyakan bisa kayak gitu bang. Gitu. Kemudian ya udah aku coba-coba kan sharing, awalnya sih ikut-ikutan doang. Lama-kelamaan FYP aku ini jadi full dakwah gitu kan. Ya, insyaallah. Jadi full dakwah juga. Akhirnya ya udah makin hari kayak hati itu makin terisi dengan iman. Itu di TikTok loh. Karena dari TikTok. Terus ya udah akhirnya coba juga ikut coba bikin konten kayak si ini,
tapi dengan versi aku gitu kan. Ternyata rame, ya udah mulai konsisten, ternyata makin followersnya makin naik, dan di situ aku juga semakin belajar gitu. Jadi kayak misalnya aku udah nge-share konten tentang sesuatu ini nih, terus pas tentang kebaikan ini nih, nah kemudian suatu saat pasti aku mau misalnya tentang sedekah ini, misalnya tentang sedekah subuh ini contoh. Terus aku udah nge-share, terus masa aku nggak ngelakuin itu, jadi akhirnya tergerak juga di hati itu buat ngelaksanain itu. Masa aku yang nge-share, aku nggak ngelakuin gitu. Iya benar. Jadi kayak misalnya tentang sholat, masa kita udah berbagi informasi tentang sholat, kita menggerakkan hati orang untuk sholat, masih kita nggak sholat gitu. Jadi semakin memperkuat kita untuk juga memperdalami ilmu agama. Dan aku tuh jadi penasaran, ternyata ilmu agama itu keren banget, bagus banget, dan di dalamnya itu kita bisa nyelam masih luas sekali di dalam. Jadi yang buat orang-orang yang belum hijrah, coba hijrah dulu. Ilmu agama itu luas. Jangan sampai kita misalnya kita udah berkeluarga, kita nggak tahu apa-apa tentang agama gitu loh. Dan jangan beralasan kemudian saya itu nggak pesantren, bagaimana mulai berhijrah. Kemudian pas di TikTok, ya kita kan sebagai umat Islam, umat Muslim, kan kita harus saling menasihati, itu satu. Kemudian menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan insya Allah jadi amal jariah juga kalau misalnya kita meninggal gitu ya udah. Tapi urusan jadi amal atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita berharap semoga dia berbaik Allah aja, dan ya udah bermanfaat bagi orang lain udah. Dan akhirnya udah betah. Jangan pengen dilirik kalau kita itu pernah berhijrah gitu loh nggak? Maksudnya pokoknya jangan pengen kita hijrah itu dilirik orang. Oh kita pengen hijrah, kita pengen show up diri kita udah hijrah gitu, jangan gitu ya. Show up diri kita udah hijrah. Iya, kita gembar-gemborkan, oh saya tuh udah hijrah loh gitu. Saya udah mesti jadi mana sih? Cut guys, gak jadi. Kayak gimana sih maksudnya? Jadi gimana ketahuan tadi? Udah sampai situ aja. Berarti kayak bikin status. Iya, itu sebenarnya boleh sih. Oh maksudnya pamer tentang kita ini udah hijrah, show up gitu. Nggak apa-apa sih, sampai situ aja. Tadi udah gagal nih. Oh berarti abang dulu mulai tergugah dari konten-konten Kak Indah, di konten si Husen juga. Dan ternyata pas aku di follow back dong. Akhirnya aku DM, Assalamualaikum Kak, makasih banget ilmunya gitu kan. Aku lagi sedang masa hijrah. Terus alhamdulillah balas dan katanya iya kita sama-sama aja sharing ilmu kan. Dan diajaklah masuk ke grup anak-anak kreator dakwah, dan dari situ aku jadi punya teman-teman hijrah bareng gitu. Oh berarti dulu udah sempet ini juga ya, bisa sharing-sharing sama orang soleh. Ya, alhamdulillah udah dipertemukan sama teman-teman konten kreator dakwah. Kenal saya kapan bang? Waktu itu belum. Jadi ceritanya kan pertama kenal Indah, kemudian Kak Indah ini beliau alhamdulillah baik gitu kan sama semua orang, dan ngajak aku. Jadi cerita aku mau curhat ke beliau, tapi katanya aku masukin grup aja ya biar semuanya biar siapa tahu ada yang bisa bantu gitu kan buat masa-masa hijrah gitu kan. Dan di situ grupnya semuanya orang-orang konten kreator dakwah di TikTok. Ada Bang Raje, ada Sanju, ada Rehan dan lain-lain. Nah kemudian pas si siapa namanya Anda siapa, kenalan dulu. Abang Agam Gad. Agam Fakhrul. 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 Nah kemudian kita aku ada inisiatif buat bikin video maulid. Oh iya benar, astagfirullah. Nah dari situ kita collab semuanya. Aku tuh DM semua
konten-konten kreator di TikTok yang aku belum follow, yang aku udah follow, yang udah follow back, yang belum follow back, semuanya aku DM. Dan mungkin ada yang termasuk ini Ustaz Agam nggak kebaca kayaknya karena belum mutualan ya belum saya follow. Aku oh iya baru akan follow, jadi pesannya nggak kebaca karena beliau udah setting supaya nggak kebaca gitu. Jadi kita nggak kebaca pas udah tayang baru mana Ustaz Agam pada ngetek katanya Asyif Ana nggak baca ini soalnya nggak masuk DM-nya ya udah karena dari situ hatinya mulai kenal, mulai dekat sama Ustaz Agam. Alhamdulillah beliau ini sharing ilmunya banget dan dakwanya saya suka. Dakwah yang menggugah hati supaya ya yang tadinya keras bisa jadi lembut. Asik. Berlebihan sekali. Wah, Masya Allah, itulah guys. Sengaja saya kemudian coba memang benar-benar panggil mana sih orang yang berhijrah tanpa memang gak nyentuh bagong pesantren yang kalian selama ini permasalahkan. Saya panggil langsung ini dari orang yang kejadian seperti itu, Bang ya. Memang gak nyentuh bangku pesantren sama sekali nggak, Bang ya? Sama sekali sekolah di umum terus ya? Sekolah umum terus ada sekolah Islam juga sih. Ada sekolah Islam juga. Campur sih. Campur juga. Soalnya ngikut. Ibarat TPA gitu, pengajian gitu kadang masih ikut. Ya. Bahkan sempat bisa ngejauh dikit sholat bisa jarang gitu. Nah, gitu. Tapi kayak gak ada yang support langsung. Kayak udah masa-masa SMP SMA gitu nggak sendiri semuanya. Berarti bagi kalian yang memang nggak bisa bantu bangku pesantren, cobalah cari teman yang sebenarnya bisa nge-support gitu Bang ya, bisa saling menguatkan kita satu dengan yang lainnya, akhirnya biar iman kita itu nggak tergoyah. Lingkungan itu berpengaruh banget. Perubahan kita, akhlak kita itu berpengaruh banget. Kalau misalnya kita udah hijrah nih, terus kita masih ada di circle yang toksik gitu kan, kita harus tinggalin. Kalau misalnya iman udah nggak kuat kan, tapi kalau iman kita masih kuat ya udah bergaul aja. Paling lo gue ya maksudnya nanti aja tetap bergaul. Saya banget begitu. Alhamdulillah sekarang gue kalau misalnya bergaul sama teman-teman yang ini, jadi aku tuh temennya sama semua orang, bergaulnya sama semua orang, tapi aku kasih batasan juga. Mau dia itu maaf ya misalnya wanita malam, mau dia itu tukang pakai obat terlarang, aku tuh nggak pernah nyalahin orang dengan kehidupannya. Ya udahlah, aku juga pernah di masa-masa yang dulu kan, siapa tahu kita nggak ada yang tahu akhir hayat seseorang, jadi kita nggak bisa menghakimi mereka gitu. Bisa jadi kebalik, di akhir hayat mereka sudah bertaubat, sedangkan kita malah di fase-fase awal beriman tiba-tiba meninggalnya suul khotimah. Alhamdulillah. Jadi kalau sama siapa aja kita nggak usah menghakimi. Ya udah, kehidupan mereka itu kehidupan yang mereka sedang jalani, yang kita anggap buruk itu, yang agama cap itu sebagai perbuatan yang buruk. Ya udah, itu karena pengalaman hidup mereka itu sudah seperti itu, dan lingkungan mereka sudah seperti itu. Jadi ya kita cuma bisa doakan, siapa tahu kalau mereka juga dapat hidayah kayak kita udah bisa hijrah juga gitu. Jadi kita berteman itu harus sama siapa aja, nggak boleh pilih-pilih teman gitu. Masya Allah, itu dari Bang Umar. Jadi kesimpulannya, jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, tapi salahkan diri ini yang kapan ingin memulai. Tes banget. Sekian daripada curhatan langsung seseorang yang berhijrah di luar bangku pesantren, yang kalian selama ini alasan-alasan kan gitu Bang ya. Nah kemudian mungkin ada yang bilang hijrah itu gampang dan susahnya itu di istiqomah ya. Nah aku mau kasih tips nih supaya hijrah kalian itu kuat, supaya imannya kuat. Kalau pas
emang sih ada masa-masa futur, semua pasti mengalami namanya masa-masa futur. Terus gimana sih caranya supaya kita itu iman kita itu tetap bertahan di kala masa futur itu? Nah, caranya adalah nonton kajian gitu, cari ilmu, terus jangan tahan sama yang namanya maksiat, perbuatan maksiat. Kalau misalnya kita udah turutin hawa nafsu buat berbuat maksiat, ntar kayak kecebur lagi gitu, basah lagi, ntar susah dikeringin lagi, susah buat balik ke hijrah lagi gitu, susah buat istiqomah. Jadi harus kayak kajian itu kayak gelas itu kita harus isi terus setiap hari, harus diisi terus ilmunya, kita harus tambah terus supaya kita makin rajin buat pelajari tentang agama gitu. Itu aja. Ya, itulah kita langsung ngobrol dengan orang yang berhijrah di bangku pesantren, guys ya. Ada lagi statement terakhir bang? Apa sudah cukup tadi ditutup sama tips tadi? Statement terakhir lah. Statement terakhir, hidayah dari Allah itu datang setiap hari buat kalian. Dari siapa aja, mungkin dari seorang anak kecil, temen, dari orang gila bahkan tuh, atau enggak ada peristiwa apa itu semuanya itu hidayah yang Allah sampaikan ke kita setiap hari. Tapi kadang itu kita nggak peka sama hidayah dari Allah itu. Terus kadang ada posisi di mana kita pas lagi susah baru, nah ternyata ini hidayah dari Allah, dan akhirnya baru kita raih gitu. Dan hidayah itu mahal, hanya orang-orang yang dipilih sama Allah supaya bisa ngeraih hidayah itu. Jadi kalau udah diraih, jangan dilepas, langsung ambil dan kerjakan langsung dan diperdalam lagi. Semangat buat teman-teman yang hijrah. Sangat teman-teman yang dari hijrah di luar bangku pesantren. Sekian dari kita. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.